Halo Wibu Lovers, apa kabar? Selamat datang di channel Dengerin Cerita. Bagi yang belum subscribe channel ini, sangat disarankan untuk subscribe terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan menonton video kali ini, di video kali ini gue akan coba bawakan alur cerita film Dragon Disciple. Bacotlah, yuk langsung aja tonton videonya. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang wanita yang telah menumbangkan beberapa orang laki-laki. Dan wanita itu sedang duduk santai sambil menelpon seseorang di atas punggung seorang laki-laki yang telah ia kalahkan tadi. Tak lama kemudian datanglah kawanan atau teman-teman dari orang yang telah ia kalahkan tadi. Di antara mereka ternyata ada perempuannya juga. Namanya yaitu Chanisa. Inilah orangnya. Dan kedua perempuan itu pun saling adu bacot, yang berujung mereka berdua akan saling berduel. Ternyata nama seorang yang telah mengalahkan teman-teman Chanisa tadi adalah Tang Zichen. Inilah orangnya. Setelah mereka berdua adu bacot, mereka berdua pun bersiap-siap melakukan pertarungan di atas ring yang telah disiapkan. Sesaat Tang Zichen menuju ring, ia dicegat oleh dua laki-laki penjaga pintu gerbang. Si laki-laki itu tiba-tiba memanggil Tang Zichen dengan sebutan perempuan jalang. Gak pakai lama-lama, si Tang Zichen gak terima. Akhirnya laki-laki itu kena tabokan maut dari si wanita tersebut. Akibatnya si penjaga tersebut pun pingsan. Kemudian Tang Zichen meninggalkan si penjaga tersebut. Setelah mereka berdua telah sampai di ring, mereka pun saling berhadapan, bersiap-siap untuk saling menyerang. Kedua wanita itu memiliki bela diri dari aliran yang berbeda. Chanisa dari aliran bela diri Muay Thai dan sudah berada di tingkat 9. Sedangkan Tang Zichen dari aliran bela diri Wushu, seni bela diri tradisional Cina. Pertarungan pun dimulai sengit. Chanisa sangat bersemangat. Dia berlari menyerang Tang Zichen terlebih dahulu, sedangkan Tang Zichen di posisi bertahan. Saking semangatnya Chanisa dengan mudah dikalahkan oleh Tang Zichen, dikarenakan kesenjangan kekuatan yang begitu jauh berbeda. Chanisa pun kalah telak dengan kondisi babak belur, dan Tang Zichen pun akhirnya meninggalkan musuhnya yang tergeletak tak berdaya. Seseorang dari anggota Chanisa yang selamat, dia menelpon dokter memohon agar didatangkan ambulan untuk mengangkat para teman-temannya yang telah terkapar tersebut. Berpindah di tempat lain, kita diperlihatkan seorang pelajar yang sedang menggoes sepedanya menuju kelasnya. Ternyata dia bernama Wang Chao, dan inilah sosoknya. Setelah Wang Chao telah sampai di kelasnya, dia malah tertidur. Mungkin dia kecapean kali. Tanpa Wang Chao sadari, dia ditertawakan oleh teman sekelasnya karena dia tertidur saat jam pelajaran. Dan jam pelajaran pun telah usai. Wang Chao pun akhirnya pulang menuju rumahnya. Di tengah perjalanan Wang Chao dicegat oleh preman. Dia dipalak, dimarahin, diledekin oleh si preman tersebut. Dan akhirnya Wang Chao tidak terima tuh. Dia bersiap-siap untuk mengeluarkan jurus yang telah ia pelajari dari buku-buku. Ternyata dia hanya tahu teorinya aja. Akan tetapi Wang Chao gak berani. Akhirnya Wang Chao pun dipukuli oleh preman tersebut hingga babak belur. Setelah Wang Chao sudah sampai rumah, dia melatih tubuhnya agar otot-ototnya jadi lebih kuat seperti tokoh yang ia kagumi, yaitu Bruce Lee. Dia melatih gerakan sit up, push up, dan pukulan beruntun. Setelah ia capek, ia pun istirahat sambil menunggu keesokan harinya. Pagi pun tiba, Wang Chao memacu sepedanya menuju kelas. Akan tetapi ia terlalu gak fokus pada jalanan.
Pada akhirnya dia hampir menabrak seorang nenek. Sepanjang perjalanan dia terpesona melihat ada seorang wanita yang begitu lihai dengan gerakan seni bela diri wanita tersebut. Wang Chao pun berhenti sejenak untuk memperhatikan wanita tersebut. Setelah Wang Chao merasa puas dan takjub melihatnya, dia pun melanjutkan perjalanan menuju sekolah dengan sepedanya. Setelah Wang Chao sampai di kelas, pada jam pelajaran ia sempat melihat teman bangku sebelahnya berubah menjadi si wanita yang ia lihat sebelum masuk kelas tadi. Dikarenakan si Wang Chao itu sedang melamun. Dan akhirnya teman bangku sebelahnya nggak terima tuh, lalu melapor pada gurunya kalau dia sedang dilihatin oleh Wang Chao. Temannya itu beranggapan kalau Wang Chao itu mesum. Jam pelajaran sekolah pun berakhir. Wang Chao pun bergegas pulang. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia dicegat temannya, yang mana temannya itu bersedia akan menjadi ajudannya asalkan dia mau membayar biaya untuk melindunginya. Si Wang Chao pun nggak setuju. Ia melanjutkan perjalanan menuju. Nggak jauh dari situ dia melihat ada temannya sedang dipalak oleh preman yang kemarin memalaknya. Dia nggak tega lalu datang menuju preman yang lagi memalak temannya itu. Dengan keberanian Wang Chao, dia meludahin preman tersebut. Kemudian preman tersebut akhirnya nggak terima dan marah, kemudian menghajar si Wang Chao tersebut. Akhirnya si Wang Chao pun membalas. Si preman pun gak terima karena dia membalas. Preman pun sambil membawa batu yang akan dipukulkan ke Wang Chao. Sebelum Wang Chao kena pukulan batu, tiba-tiba polisi pun datang. Dan akhirnya preman itu pun lari terbirit-birit kocar-kacir, gak jadi mukul Wang Chao. Si polisi itu pun memberi saran agar menghubungi polisi jika preman-preman tersebut datang lagi. Akan tetapi Wang Chao gak sudi untuk memanggil polisi tersebut, karena jika dia memanggil polisi maka preman-preman itu akan datang kembali menghajarnya nanti. Akhirnya polisi pun mengerti dan Wang Chao pun segera disuruh pulang oleh si polisi tersebut. Dalam perjalanan dia pulang, ternyata dari tadi dia sedang dipantau oleh wanita di dalam mobil. Dan film pun berakhir. Apa kesimpulan dari video kali ini adalah janganlah terlalu sombong dengan apa yang kamu punya. Pada akhirnya kamu akan dikalahkan oleh yang lebih jago darimu. Dan tetaplah berjuang walaupun akhirnya kamu dikalahkan oleh lawanmu. Terima kasih telah menonton video kali ini. Tetaplah semangat, sampai bertemu di episode selanjutnya.